Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah SWT, syukur yang sebanyak-banyaknya atas limpahan nikmat, limpahan karunia. Di antaranya adalah nikmat hidayah, yang pada malam hari ini kita diberi umur panjang, bisa menikmati 10 terakhir, malam terakhir bulan Ramadan, dan kita berusaha semaksimal mungkin beribadah. Dan kita mencoba di antara satu selingannya adalah membahas pokok-pokok keyakinan sebagai seorang muslim. Yang pada malam hari ini kita akan bahas tentang 10 pilar, 10 ya pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Karena kita dalam beragama harus memiliki pondasi keyakinan yang penting yang disepakati oleh para ulama. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah SWT, salawat serta salam kita lamatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Sebelum kita masuk ke poin pertama, ada sedikit yang harus kita ketahui bahwa jadi bedakan antara firqah dengan organisasi. Firqah di sini seperti Mu'tazilah, ya Jahmiyah, terus yang takdir Qadariyah, Jabariyah, tidak. Nah, Syiah ternyata bukan. Itu yang dimaksud itu. Nah, Ahlus Sunnah ini ya siapa saja yang memiliki pokok 10 ini dialah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yang di sini disebut namanya golongan yang selamat. Disebutkan banyak di antara Jabariyah, Mu'tazilah, Syiah, ya, Qadariyah dan Jahmiyah sebagainya, ada yang namanya golongan yang selamat. Nah, golongan yang selamat inilah yang memegang prinsip 10 itu. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya agama yakni tauhid adalah agama kamu semua. Ya, agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Maka di sini dijelaskan, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang Yahudi berusaha memecah belah umat Islam dan memurtadkannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala ta'ifatu min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Segolong lain dari ahli kitab berkata kepada sesamanya, perlihatkanlah seolah kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang beriman pada permalan siang, dan ingkarilah ia pada akhirnya, supaya mereka orang mukmin kembali pada kekafiran. Jadi asal muasal Yahudi membuat peperangan adalah ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ya. Kita tidak perlu detail tentang siapa Taifah Masurah. Intinya apalah, golongan yang selamat adalah golongan di antara firqah-firqah yang ada saat ini, Mu'tazilah, Khawarij termasuk di antaranya, Jabariyah, Qadariyah. Maka poin pertama di antara istilah dari golongan yang selamat adalah firqatun najiyah, orang yang selamat dari api neraka. Maka beliau bersabda, kulluha finnar illa wahidah. Di antara 72 firqah tersebut yang tadi di antara disebutkan, salah satu selamat yaitu firqatun najiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi semua umat itu terpecah. Yahudi terpecah, Nasrani terpecah, Islam terpecah menjadi 72, ya. Yang selamat satu, kulluha finnas, semuanya masuk neraka kecuali satu, yakni Ahlus Sunnah. Yakni yang kita kenal dengan yang kita itu Sunni, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah karena mereka selalu berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah
tidak perlu diambil macam-macam. Ahlu sunnah, siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, dialah ahlu sunnah wal jamaah. Nah, pokok poin pentingnya yang pertama adalah ahlu sunnah wal jamaah, prinsip yang pegang pertama adalah meyakini rukun iman yang 6, ya, persis Muhammadiyah, Nahdiyin. Pertama, meyakini rukun iman yang 6, ya. Tidak ada satupun rukun iman 6 ini ditolak, karena ada di antara muslim yang menolak adanya malaikat, ada yang mengatakan Al-Quran makhluk, ada, atau bahkan ada yang mengingkari hari akhir. Tapi ahlu sunnah poin yang pertama adalah meyakini seyakin-yakinnya, ya, bahwa ahlu sunnah meyakini rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Tidak ada satupun yang dibantah, ya. Jadi beriman kepada Allah, yaitu diantara mengimani bahwa Allah mencipta, ya. Yang kedua, bahwa Allah yang paling berhak disembah. Yang ketiga, Allah memiliki nama dan sifat. Itu mengimani Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengimani Allah itu tidak dicipta, tidak dilahirkan dan melahirkan. Itu beriman dengan ada wujud Allah, yang kita tahu di surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian jamaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian meyakini bahwa Allah di atas langit yang 7 di arsy. Itu poin pokok besar. Jadi pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, mengimani Allah yang Maha Pencipta, Maha mengatur, memberi rizki. Itu tauhid rububiyah. Yang kedua, mengimani Allah yang satu-satunya disembah, tauhid uluhiyah. Yang ketiga, mengimani bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang kita kenal 99. Kemudian mengimani wujud Allah, ya, wujud Allah itu ada tanpa dicipta, tanpa dilahirkan, sejak dulu sudah ada dan tidak akan mati. Itu mengimani wujud Allah. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat. Kita mengimani bahwa Allah menciptakan makhluk yang namanya malaikat. Nah, kita ahlu sunnah mengimani malaikat, apalagi dijelaskan oleh Al-Quran dalam hadis, di antara Jibril, Mikail, Mungkar, Mangkir, Nakir, Rokib, Atid, ya, dan malaikat yang tidak disebutkan jumlahnya. Itu mengimani malaikat yang kita sudah tahu. Dan malaikat memiliki sayap. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba'a yasitu fi khalqi ma yasha. Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang mengurusi berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing ada 2, 3 dan 4. Kemudian, ya, dan malaikat juga bisa berubah menjadi manusia. Salah satunya hadis Arba'in Nawawi yang kedua, malaikat Jibril berubah wujud menjadi seorang laki-laki, ya. Dan malaikat diciptakan dari nur. Khuliqatul malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijim min nar. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala, dan Adam diciptakan dari tanah. Itu seputar malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan 4 kitab, ya, Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran kepada para rasul, dan sisanya adalah sub-sub, dan ini wajib diimani, ya. Tidak boleh kita membantah adanya Injil,
tidak boleh membantah adanya Zabur, tidak boleh membantah adanya Taurat ketika diberikan kepada Rasul terdahulu, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Daud, kepada Nabi Musa. Terlebih lagi tidak boleh mengingkari Al-Quran. Dan saat ini ada Muslim ya yang mengingkari keotentikan Al-Quran. Ada Muslim yang meyakini Al-Quran harus dikritisi, padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Quran adalah kalamullah yang tidak boleh dikritisi. Siapa yang benar keimanannya terhadap kitab-kitab Allah termasuk Al-Quran, dialah ahlu sunnah ya. Jadi Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran harus kita yakini ya. Kita sudah bahas di permulaan surat Al-Fatihah di muqaddimah ya. Dan Al-Quran harus kita yakini kalamullah. Imam Ahmad, Imam Syafi'i demi membela keyakinan Al-Quran adalah kalamullah rela di penjara. Ini akidah prinsip, kelihatannya sepele ya. Al-Quran adalah kalamullah. Kenapa Al-Quran tidak boleh dikatakan makhluk? Berarti nanti ada celah untuk dikoreksi. Nah, penting ya. Jadi siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, dialah ahlu sunnah. Jadi di antara ciri khas ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Demi keyakinan ini Imam Ahmad rela dipenjara ketika Khalifah Al-Ma'mun. Jadi Al-Ma'mun itu khalifah yang meyakini ya Al-Quran adalah makhluk. Ahlu sunnah meyakini Al-Quran adalah kalamullah. Artinya apa? Tidak ada kekurangan. Adapun ketika orang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, berarti ada celah untuk dikoreksi, ada celah kekurangan. Maka di sini jangan sekalian rahmati Allah SWT, wa in ahadun minal musyrikina ya istajaraka fajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablihu ma'mana dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Dan jika seorang di antara orang musyrik menerima perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Jadi ahlus sunnah terhadap Al-Quran adalah kalamullah dan meyakini ada kitab sebelum Al-Quran, yakni Injil, Taurat, Zabur. Itulah prinsip akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian para rasul, kita beriman kepada rasul yang kita tahu dari mereka secara detail, yakni yang kita tahu ada 25, itu yang kita tahu ya. Yang kita sudah lupa dulu SD hafal padahal ya. Kita yakin, tidak menolak ya. Mereka adalah para nabi, para rasul, kita yakin ada. Allah memiliki para rasul, para utusan yang menjelaskan tentang agamanya, agama Islam. Dan ada juga nabi-nabi terpilih, Nuh, Isa, Muhammad, Ibrahim, yang kita kenal dengan Nimim. Kita harus yakini ada. Bahkan nabi-nabi yang lain banyak jumlahnya yang tersebar, termasuk Khidir, selama itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dan semua misinya sama, yakni mengenalkan la ilaha illallah. Yang beda adalah amaliyahnya, tata cara ibadahnya. Jadi yang berikutnya kita meyakini bahwa Rasul itu, Nabi itu manusia biasa, makan, minum, menikah. Yang membedakan adalah mukjizat, tidak lebih dari itu. Nabi dan Rasul hamba dan utusan Allah. Itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak lebih. Jadi kita yakini bahwa Nabi, para Rasul itu manusia biasa, hamba Allah, tetapi yang membedakan adalah para Rasul. Kemudian ya, barang siapa yang beriman kepada sebagian rasul dan mengingkari yang lainnya, maka dia telah mengingkari semua rasul. Tidak boleh salah satu diingkari. Semua kita yakini, semuanya ada nabi, semuanya ada para rasul. Tidak boleh mengingkari salah satu nabi. Misalnya tidak beriman kepada Isa,
tidak beriman kepada Daud, kita yakin mereka nabi. Ya. Karena mengingkari satu sama saja mengingkari semuanya. Itu prinsip yang dipegang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah baik persis Muhammadiyah itu sama, tidak mengingkari nabi. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari rasul-rasul yang lain. Dan yang harus kita yakini bahwa nabi dan rasul itu bertingkat-tingkat keutamaannya. Ya, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, ya, Nabi Musa itu tingkatannya berbeda-beda. Tapi yang jelas semuanya adalah rasul. Kemudian di antara yang kita imani juga para nabi memiliki mukjizat. Ya, kalau wali itu karomah. Tapi kalau nabi mukjizat. Tetapi ya, mukjizat itu tidak dipelajari dan datangnya tiba-tiba. Seperti Nabi Musa tidak tahu kalau tongkatnya akan berubah menjadi ular. Tidak tahu kalau tongkatnya bisa membelah laut. Nah, zaman sekarang ada orang ngaku wali tapi bisa pamer. Nah, bukan. Karomah itu persis seperti mukjizat mutlak atas kehendak Allah dan tidak diminta. Ya. Kemudian yang kelima, pas ya. Yang kelima, hari kiamat. Jadi kita harus yakin adanya hari kiamat. Tidak boleh mengingkari. Ya, prinsip yang harus kita pegang yakni meyakini segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Ya, dikabarkan oleh Rasulullah SAW, dan termasuk juga meyakini adanya azab kubur. Ada muslim yang tidak percaya azab kubur ada. Ya. Ada muslim juga yang mengingkari adanya kebangkitan. Makanya prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini adanya hari kiamat, meyakini adanya azab kubur, meyakini hari kebangkitan. Ya, tidak boleh kita mengingkari. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Itu klaim mereka. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong. Ya, katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaran jika kamu orang-orang yang benar. Ya. Dan di antara tanda kiamat yang harus kita yakini ada 10 yang besar. Ya, kata ulama, generasi kita nggak akan ketemu 10 tanda besar ini. Makanya kalau ada ustadz ngaku kiamat sudah dekat muncul, jangan percaya. Ya, karena prosesnya panjang. Bahkan sekarang ada yang mengait-ngaitan perang sekarang sudah mulai tanda akhir zaman, Armageddon, perang akhir zaman. Kok bisa? Jadi kata ulama, ya, generasi sekarang ini tidak akan ketemu 10 tanda ini. Pertama, munculnya Dajjal. Ya. Yang kedua, turunnya Nabi Isa. Yang ketiga, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang keempat, keluarnya dabah, binatang melata. Ya, binatang melata ini yang akan menempel orang-orang munafik. Jadi di sini, yang nanti stempelnya ini akan dikejar oleh api. Kemudian matahari terbit dari barat. Kemudian Tuhan, jadi setelah matahari keluar dari barat, dia langsung asap tebal menyelimuti langit. Kemudian kegelapan dari timur dan barat. Kemudian ini sebelum hancur itu baru namanya api yang keluar dari korn. Berikutnya, Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Ya, ada orang yang tidak percaya dengan takdir. Ya, ada. Ya, bahkan juga ada yang berlebihan dengan takdir. Ya, tapi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah menerima dengan seterusnya semua sudah
ada takdirnya, catatannya di Lauhul Mahfuz, tapi juga tidak bablasan. Ya, kan ada yang tidak percaya dengan takdir, ada yang percaya takdir kebablasan. Nah, kita di tengah-tengah ketika mempercayai takdir. Yang kebablasan apa? Ada kisah, jadi seorang bersahabat, salah seorang sahabat itu memperkosa istri sahabatnya. Suaminya kan marah, ini sudah takdir dari Allah. Lucu kan? Ini salah. Kemudian yang kebablasan juga kebalikannya. Ya, apa saya yang lakukan Allah tidak tahu menahu. Saya mau maksiat, mau nggak sholat, Allah tidak tahu menahu. Ya, itu tapi Ahlus Sunnah di tengah-tengah, mempercayai ada rezeki tapi ada ikhtiar. Ya, tidak mempercayai jodoh tapi ada ikhtiar, namanya ikhtiar mencari dengan lewat kenalan. Semua rezeki diatur oleh Allah, tapi ada kemampuan untuk berikhtiar, bekerja, berjualan, ya, apapun yang selama hal itu ikhtiar. Berbeda dengan dua orang yang kebablasan, satu saklek sampai dia memperkosa saja katanya takdir Allah, yang satunya juga saklek karena apa? Allah tidak tahu menahu tentang perbuatan hambanya. Tapi Ahlus Sunnah di tengah-tengah. Ya, makanya ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ada pencuri, jauhnya apa, enteng banget, saya sudah takdir mencuri, kemudian ditampar oleh Umar bin Khattab, jepret, ini juga sudah takdir Allah, geleng-geleng dia. Jadi Ahlus Sunnah tengah-tengah di antara yang mencimbang, ya masalah takdir. Ya. Jadi manusia diberi pilihan, kemampuan untuk berikhtiar. Termasuk suatu hari Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, bukanlah surga dan neraka sudah ditetapkan untuk hambanya? Iya. Apakah kami harus beramal? Kata Rasul, beramallah. Seseorang akan diberi jalan kemudahan untuk menuju surga dengan amal. Ini ikhtiar, bukan masalah jangan sampai kan sudah ada neraka sudah ditentukan, berarti kita tinggal santai dong. Nggak begitu konsepnya. Maka di sini seorang hamba memiliki kemampuan berikhtiar. Rizki sudah diatur, iya, tapi berikhtiar. Contohnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orang yang paling alim masalah takdir. Kenapa Nabi Muhammad harus berperang? Kenapa Nabi Muhammad juga tetap berdakwah? Kan hidayah milik Allah, ya enggak? Tapi Nabi Muhammad tetap berperang. Nabi Muhammad tetap berdakwah. Ini ikhtiar. Ya. Makanya kalau kita mempercayai takdir, ya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Rasulullah tetap berdakwah sekalipun sudah tahu hidayah mutlak milik Allah, Rasulullah tetap berdakwah sampai sepanjang hidupnya. Ya, para sahabat yang paling alim masalah takdir, tapi tetap bekerja, mencari nafkah, berdagang, padahal mereka paling alim masalah takdir. Tapi orang menyimpang, santai-santai, ya, beribadah. Makanya Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah mengusir seorang pemuda yang kerjanya cuma doa, nggak bekerja, ya, cuma doa di masjid. Akhirnya Pak, kerja. Wong Umar bin Khattab saja nyari kayu, ya. Itulah pemahaman benar seputar takdir ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakima. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi, Maha bijaksana.